diberikan rahmat, diberikan rezeki. Tapi kadang-kadang kita kan beribadah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Itu gimana Ustaz? Antara beribadah dan tujuan kita sebagai manusia. Jadi sebenarnya kalau nggak kadang-kadang gini Ustaz, kita sebenarnya beribadah kepada Allah kan, cuma kita sebagai manusia kadang-kadang tujuan utama kita yang dihulukan. Allah saya berikan saya rezeki ya Allah gini, tapi kita tidak fokus kepada Allah gitu. Iya, Ustaz, sekarang kita beribadah itu kita nggak ikhlas beribadah kepada Allah. Kadang-kadang ada maksud-maksud tujuan dunia supaya dapat rezeki, supaya dapat istri yang soleha, supaya dapat jodoh, ya kan? Itu bagaimana tuh Ustaz ibadah kita? Nggak apa-apa, boleh silakan, ya. Ustaz kok gitu ya? Masa nggak apa-apa? Ya tidak apa-apa ibadah seperti itu. Itu untuk tahap awal. Untuk tahap orang yang baru belajar ibadah. Untuk tahap orang awam. Tidak apa-apa. Beribadah supaya dapat rezeki, beribadah supaya dapat jodoh, beribadah supaya dapat dunia, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat, ada tapinya Pak, Bu, ada tapinya, ya. Tapi jangan keterusan. Itu ikhlasnya belum 100%, belum sempurna keikhlasannya. Masih ada ingin yang lain, masih ada karena yang lain. Beribadah karena jodoh, karena bayar utang, karena ingin dapat rezeki. Masih ada embel-embel yang lain, masih belum ikhlas. Maaf, masih belum sempurna keikhlasannya. Untuk tahap awal nggak apa-apa, tapi ingat jangan keterusan. Perlahan-lahan diperbaikilah ibadahnya. Harus mata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, dan menjalankan perintah Allah. Nanti Allah kasih yang lainnya itu tanpa kita minta. Paham? Contoh, saya nggak minta sama Allah saya dikasih sehat sekarang, saya nggak minta. Saya nggak minta sama Allah bisa dibeli HP, saya nggak minta. Saya nggak minta sama Allah bisa meruqyah, bisa ngebantu orang, saya nggak minta. Saya hanya beribadah karena Allah. Itu menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita beribadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Udah ibadah aja. Karena Allah mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah. Tapi tengok apa yang Allah kasih. Betul kan? Ini untuk meyakini. Ya, nanti pelan-pelan, ya, pelan-pelan coba diperbaiki keikhlasannya itu, niatnya itu. Jangan lagi ibadah karena utang, karena mertua, karena rezeki. Paham ya Pak ya? Tapi untuk tahap awal ya nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan coba diperbaiki niat dalam ibadah. Masya Allah. Enak ya? Puas jawabannya ya? Kalau nggak puas sia-sia aja. Bercanda. Oke, ya. Kayaknya banyak pertanyaan kayaknya nih ya. Tapi ditain aja ya. Kita kita padai, kita masuk kajian tasawuf. Nanti setelah kajian tasawuf mungkin ada pertanyaan lagi, ya boleh ditanyakan. Baik, tasawuf, Ustaz, apa rujukan kitabnya? Nah, jadi Ustaz buat kitab nggak sembarang buat kitab. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ya, sehat. Ya, tolong kasih ininya materinya. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya nggak terlambat lagi ya. Kita masuk jam 9 ya. Ya, yang apa-apa. Apa Ustaz rujukan kitabnya untuk buat kitab tasawuf ini, manajemen hati, tentang hati? Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua kitab Riyadhus Shalihin, hadis karangan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati mereka. Yang ketiga kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Yang keempat kitab Hakikat Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa. Jadi yang dibahas di sini tentang bagaimana supaya kita sabar, bagaimana supaya kita bisa ikhlas, bagaimana supaya kita bisa supaya nggak sombong, nggak angkuh,
supaya bisa sholat khusyuk tentang hati itu kan, supaya hati tenang, tentram, ya. Dan supaya bisa meruqyah. Pak, Bu, mau nggak bisa meruqyah kayak saya? Mau kan? Mau kan? Perbaiki dulu hati. Karena nggak bisa kalau hati itu ada hatinya dengki, iri, takabur, sombong, hatinya belum baik, banyak maksiat dan dosa, itu nggak akan bisa mengobati orang. Allah nggak mau tolong. Jadi bersihkan hati dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke, masuk yang pertama. Apa itu tasawuf? Nah, ini kalau orang tanya, tasawuf ini bukan bid'ah, ya, bukan ngada-ngada, bukan sesat. Ya. Ada dalilnya. Ini di sini. Udah Ustaz kasih bagikan. Dalam kitab Hakikat Tasawuf, tengok masing-masing materinya. Nah, di lembaran kedua itu. Dalam kitab Hakikat Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa, Allah merahmati dan meridainya. Terdapat beragam pendapat mengenai akar kata tasawuf. Ini supaya tahu kata tasawuf itu. Kata tasawuf berasal dari kata sufa atau kain dari bulu. Dinamakan demikian karena kepasrahan seorang sufi kepada Allah. Ibarat kain wol yang dibentangkan. Yang kedua, kata tasawuf berasal dari kata sifat atau sifat. Sebab orang sufi adalah orang yang menghiasi diri dengan segala sifat terpuji dan meninggalkan setiap yang tercela. Kemudian berikutnya kata tasawuf berasal dari kata safa atau bersih. Kemudian berikutnya kata tasawuf berasal dari kata sufa atau sufa. Sebab orang sufi mengikuti ahli sufa dalam sifat yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Ini Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Dan ahli sufa adalah generasi pertama kalangan sufi. Potret kehidupan mereka dalam menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan telah menjadi teladan utama bagi kalangan generasi sufi pada masa-masa berikutnya. Kemudian berikutnya Al-Qusairi berpendapat bahwa akar kata tasawuf adalah kata safwa atau orang pilihan atau suci. Kemudian berikutnya kata tasawuf berasal dari kata saf atau saf. Seorang para sufi berada di saf pertama dalam menghadapi diri kepada Allah dan berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Kata tasawuf dinisbahkan kepada kain wol yang kasar, tasawuf kasain, sebab para sufi sangat gemar memakainya sebagai simbol juhud. Nah, itulah keterangan tentang kata tasawuf, ya. Nah. Kemudian berikutnya yang terakhir, fungsi tasawuf. Apa sih fungsi tasawuf? Kan gitu kan? Tasawuf juga artinya tentang manajemen hati. Tasawuf juga artinya ilmu yang belajar tentang seluk-beluk hati. Tasawuf juga artinya ilmu yang belajar tentang bagaimana cara menata hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Jadi banyak penjelasan tentang makna dari tasawuf. Fungsi tasawuf terakhir, perhatikan materinya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya halaman kedua masih tentang fungsi tasawuf. Setelah itu baru masuk tentang bab ilmu agama, ya. Kemudian masuk tentang bab mujahadah, ikhlas, sabar. Nah, itulah, ya, amalan-amalan dalam tasawuf. Apa fungsi tasawuf? Beban-beban syariat yang diperintahkan kepada manusia dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, apa Pak, Bu? Hukum-hukum yang berkaitan dengan amal lahiriah atau raga. Terbagi dua. Yaitu yang pertama perintah, sholat. Ya, itu amal lahiriah. Sholat, amal badan, sholat, ya. Zakat itu amal badan, amal lahiriah. Sedekah itu amal lahiriah, bukan amal hati. Nah, makanya hati larinya ke tasawuf. Makanya dipastikan orang yang tidak belajar ilmu tasawuf pasti dia akan mati dalam bersimbah dosa.
Kenapa bisa begitu? Apakah ada orang yang sholat yang ikhlas dalam sholatnya? Pasti nggak ikhlas, betul kan? Orang yang sedekah pasti sering ria, masuk penyakit hati, betul? Betul nggak Bu? Coba perhatikan dulu, ini akan sampai kemari. Perhatikan tolong, sebentar, nggak ada di situ. Ini halaman 4. Syekh Imam Abdul Hasan As-Sadzili, semoga Allah merahmati dan meridainya. Ini guru dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Perhatikan tolong kemari. Barang siapa, ini tolong diperhatikan. Barang siapa dalam kitab Al-Hikam, barang siapa yang tidak menyelam atau mempelajari dalam ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan melakukan dosa besar, sedangkan dia tidak menyadarinya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Awan As-Siddiqi, semoga Allah merahmati dan meridainya. Perhatikan, pernyataan Syekh Imam Abdul Hasan As-Sadzili ini adalah benar. Sebab apakah ada orang yang berpuasa sedang dia tidak ujub? Ujub itu merasa mulia dan besar diri. Pasti ujub ketika puasa, merasa mulia, merasa hebat. Pasti ujub ketika sholat, merasa bersih, merasa hebat. Betul? Itulah penyakit hati. Kemudian berikutnya kata Imam, kemudian kagum dalam ibadahnya, gembira dengan puasanya. Apakah ada orang yang sholat sedang dia tidak ujub, merasa mulia dan besar diri, dan kagum gembira dengan sholatnya? Demikianlah dengan amal-amal lainnya. Tengok itu. Kalau nggak belajar ilmu tasawuf, dia akan mati dalam keadaan bersimbah dosa besar. Karena sedekah, sholat itu amal badan, amal lahiriah. Sedangkan ikhlas, khusyuk, tidak ria, itu amal hati, tentang hati. Paham nih Pak? Makanya fardu ain, wajib hukumnya mempelajari ilmu tasawuf tentang hati ini. Jadi jangan tauhid aja, jangan fikih aja, ya, jangan belajar ngaji aja. Paham kan? Macam mana mau khusyuk tentang hati itu kan, sholat, kalau nggak belajar tasawuf nih. Berikutnya, perhatikan materinya. Jadi amal lahiriah tadi itu perintah, sholat, zakat dan lain-lain. Kemudian larangan membunuh, berzina dan lain-lain. Dan ini kenapa materinya cuma satu kongsi? Ibu mana materinya? Oh ada. Oh ini Ustazah relawan ada materinya, dapat kasih juga. Biar saya dapat pahala ya. Nanti saya nggak dapat pahala. Kalau saya mati itu mengalir ke saya ke pahala. Ini namanya amal jariah, wakaf ilmu saya. Nah, ya. Amin. Jangan mati sekarang ya. Saya belum siap ya. Belum siap, masih banyak dosa saya ya. Nah, tolong bantu kami supaya bisa istiqomah. Ya, kita semua lah ya, supaya bisa istiqomah ya. Nah, karena kita nggak tahu nanti ya. Nanti tolong saya, Ustaz, oh ya dosa saya Ustaz Tri ini, tolong ya masukkan ke surga. Kemudian yang kedua, yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan. Ini dia apa Bu? Tengok, tolong tengok, jangan bicara dulu. Jangan bicara dulu, tengok materinya. Ini yang terakhir ini. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan batin, yang kaitan dengan hati, terbagi dua. Yang pertama perintah, iman kepada Allah. Itulah tauhid, betul kan? Tentang hati itu kan, keyakinan kan, Allah itu satu, dia tidak beranak dan diperanakkan, dia tidak berawal, dia tidak berakhir, ya kan? Kan keimanan itu, kan keyakinan itu, ya. Allah tidak bertempat, ya. Nah. Udah tentang hati itu, hukum yang kedua. Kemudian malaikat, beriman kepada malaikat. Ada nih malaikat yang menaungi kita, orang yang belajar ilmu. Ya. Kemudian tentang apa lagi?
yang berkaitan dengan batin, tentang ikhlas, tentang sabar, tentang sombong, takabur. Ilmu tentang hati itu. Yang kedua larangan, sombong, riya, ya, takabur, dendam, dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga beri kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga ganti mobil, kita yang opname. Nauzubillah. Penyakit hati. Tengok tubuh. Gelangnya itu pegang becak. Besar kali. Sibuk dia. Orang yang pakai gelang, dia yang merepet. Penyakit hati ya, dijiwai ketahuan. Alhamdulillah. Ketahuan dijiwai. Ya, penyakit hati itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan sekitar 5 menit. Ya, sampai jam 11 ya. Ada? Tentang ini manajemen hati? Ya, silakan, Bapak. Bukan namanya. Ya. Udah ada materinya kan? Materi udah ada. Bapak ini ada materinya. Pak Lobby Putih, materi Bapak ada? Ya. Dibuka dulu, jangan dilipat. Nanti ilmunya kelipat. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz. Ya, saya maafkan. Saudara saya, saya terlambat. Ya. Pekerjaan. Kau ada pekerjaannya. Nah tadi saya coba membaca masalah tasawuf. Ya, tasawuf tentang hati, manajemen hati. Keimanan. Ya. Bagaimana hubungan sakral kita kepada Allah. Ya, mengesahkan Allah. Supaya kita benar-benar memiliki Allah dan mengenal Dia. Ya. Ya. Ada saya baca kemarin di dalam filsafat Islam. Ya, mengenai Islam. 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 Ya. Saya masyarakat bingung. Pengertiannya bagaimana? Kan begitu Pak. Ya. Ada 3 masa artinya tasawuf. Ada 3 niat tasawuf. Ya, yang saya baca. Yang Bapak baca. Apa aja itu artinya tasawuf yang 3 itu? Pertama dikatakan tasawuf itu adalah mata. Tasawuf itu adalah mata. Ya. Yang kedua? Yang kedua adalah tindakan. Tasawuf yang pertama artinya mata, yang kedua tindakan, tasawuf itu tindakan, yang ketiga pengakuan. Oh, itu yang Bapak baca. Ya. Oh, itu. Nah, jadi Terus pertanyaannya? Jika kita kalau tasawuf kebatinan, gaib, Hati. ya termasuk gaib, kepercayaan yang kita tidak lihat. Ya. Kan itu dia. Suatu kepercayaan Allah itu tidak kita lihat. Tapi kita yakini bahwa itu ada. Itu tauhid. Ya, itu tauhid. Iya. Apa sekarang pertanyaannya apa? Nah, jika dikarenakan tadi yang saya baca itu pengertian tasawuf itu dari mata, ya kan? Nah, sampai dengan tindakan pengakuan. Nah, apa yang harus kita benahi di dalam untuk supaya kita mengetahui tasawuf ini di dalam? Karena ini bukan sembarangan tasawuf. Kalau tasawuf tapi tadi masih bisa secara duniawi bisa kita untuk ini. Tapi ini adalah tauhid adalah keyakinan, gaib, kepercayaan yang sangat yang tidak bisa kita gampang untuk meyakininya, kan begitu? Ya itu apa yang langkah kita supaya kita jangan gagal paham Tentang tasawuf. Tasawuf ini. Pintar, baik, terima kasih. Perintahnya harus ada sholat kan gitu. Ya. Nah kan itu ada perintahnya sama. Ya, baik, terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nanti akan masuk nih di halaman ketiga. Nah, pendapat para ulama tentang tasawuf. Di halaman kedua itu dalil, ya, dalil tasawuf dari Al-Quran. Nanti halaman 2. Insya Allah pertemuan berikutnya, Ustaz Sulaiman. Dalam bulan ini juga, jadi alhamdulillah, ya berkah Allah, karunia Allah. Ya sekarang kita ngajinya sebulan 2 kali. Karena kalau sebulan sekali nggak cukup, ya kan? Lupa ilmunya, ya kan? Nanti kendor imannya. Karena buku iman itu ilmu, gitu. Kalau bisa pun tiap minggu kita usahakan. Tapi untuk tahap awal sebulan
sebulan 2 kali. Ya, di itu pun tolonglah jangan absen-absen. Ya, kalau udah absen ketinggalan nanti. Nah, kemudian datang tepat waktu, ya, jam 9. Tapi kalau ada pekerjaan, ada urusan yang lain, ya diusahakan, ya. Nah, daripada nggak datang sama sekali, usahakan datang. Nah, kemudian tadi dalil tasawuf dari apa? Al-Quran, kemudian dalil tasawuf dari hadis Nabi. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya halaman 3, pendapat para ulama tentang tasawuf. Ini berkenaan dengan pertanyaan tadi. Apa sih tasawuf? Kok tadi tasawuf itu katanya matang, kemudian tindakan, ya, perbuatan. Nah, jadi macam-macam. Nah, kita kembali kepada ulama. Kan hukum Islam itu kan yang pertama kan Al-Quran, betul? Halo, betul. Yang kedua apa hukum Islam? Yang kedua sunnah Nabi. Yang ketiga ijma para ulama. Yang keempat kias. Itu dia, ya. Ini kita merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu ulama. Perhatikan apa kata ulama tentang tasawuf. Syekh Ibnu Abidin mengatakan bahwa hukum mengetahui sifat ikhlas. Oh, bukan itu. Pendapat para ulama tentang pengertian tasawuf. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani, semoga Allah merahmati dan meridainya. Kegunaan tasawuf adalah mendidik hati dan mengetahui alam gaib. Dan buah yang diharapkan dari tasawuf adalah jiwa yang dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada sama makhluk. Tasawuf ini juga akhlak. Orang yang nggak belajar tasawuf nggak ada akhlak. Paham itu? Yang kedua, pendapat yang lain. Syekh Al-Haddad berkata, tasawuf adalah menghindarkan diri dari setiap moral yang rendah dan melakukan setiap moral yang mulia. Kemudian pendapat ulama yang lain, Syekh Sahilun An-Nasir, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang keadaan hati dari segi membersihkannya dari selain Allah dan mengikhlaskan pengabdiannya hanya karena Allah semata-mata. Kemudian pendapat ulama berikutnya, Syekh Syarat berkata, tasawuf adalah ilmu hati, yang ilmu yang membicarakan pekerjaan-pekerjaan hati. Kemudian ulama lain mengatakan, Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tasawuf adalah adanya kesadaran yang murni atau fitrah yang mengarahkan jiwa yang benar kepada amal dan kegiatan yang sungguh menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan perasaan berhubungan yang erat dengan Allah. Kemudian Syekh Abu Muhammad Al-Jariri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tasawuf adalah masuk pada menjalankan akhlak yang baik dan keluar dari meninggalkan akhlak yang buruk. Kemudian Syekh Sa'ad bin Abdul At-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tasawuf adalah sedikit makan, yaitu banyak puasa, diam, yaitu kembali kepada Allah, dan menjauhkan diri dari manusia alam buruk. Kemudian Syekh Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tasawuf adalah zikir kepada Allah dengan memusatkan pikiran, cinta kepada Allah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan amal perbuatan mengikuti perintah Allah. Kemudian yang terakhir, Syekh Ahmad Zarruq, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. Jadi tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Tasawuf itu adalah ilmu tentang bagaimana supaya kita bisa dekat dan mengenal Allah. Tasawuf itu juga adalah ilmu bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah. Tasawuf itu juga adalah ilmu bagaimana kita mengetahui penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara kita mengobati penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya. Ada lagi yang lain? Kalau ada kita doa. Yang enggak doa lah, biasa kan enggak doa kan. Oke, doa bisa mengucapkan berkah ya. Karena suatu perbuatan biar berkah ditutup dengan doa. Ada lagi yang lain? Ya Bu, ada lagi Bu? Tanya. Apa ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Kira-kira? Untuk bulan ini kita ada itu kajian akbar. Kajian akbar ada nanti. Ini bagian dari yang baru datang. Yang tadi kan sebetulnya kegiatan kita ini setiap 1 bulan itu 2 kali. Ingat, minggu pertama, Minggu
pertama Dan minggu ketiga. Nah, ingat itu ya Bu ya. Minggu Ya Pak ya. pertama. Tolong sampaikan untuk yang nggak datang. Minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulan. Tolong dicatat, disampaikan. Sudah juga ada di WA group, ya kan? Sudah disampaikan itu kalau ada pengajian. Nanti juga tolong saya masukkan biar saya bisa nanti ngasih kajian-kajian manajemen hati di WA group mualaf ya. Tolong masukkan saya ya. Dan nanti juga bisa tanya-tanya di situ bagi yang mau tanya. Saya juga ada berdakwah di ini juga. Saya punya WA group. Juga di sini ada nomornya. Namanya grup manajemen hati. Dan juga saya tolong masukkan di grup mualaf sini. Jadi mau ada yang tanya tentang agama silakan tanya. Teruskan. Jadi pemberitahuan bahwa tanggal 26 insyaallah Ya. pada halaman 26 Ya. itu Ingat itu. kita ada kajian akbar untuk para mualaf Ya. untuk seluruh mualaf di Kota Medan. Alhamdulillah. Jadi Insyaallah. untuk kajian kajian rutin ini kita pending dulu. Full pending. Oke, Oke ya. insyaallah akan kita bertemu di bulan Ramadan. Ramadan minggu Kalau pertama. Kalau tidak ada halangan. Iya, bulan Ramadan minggu pertama ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan. Ya. Tadi Ustaz Ya, kita doa ya. Kita ngambil berkahnya di jam 11 pas ini ya. Astagfirullahaladzim. Kita tundukkan kepala, ya, beningkan hati, bersihkan hati ya agar ijabah doa kita. Yang ikhlas betul-betul mengharap ridha Allah, karena Allah kita berdoa. Jangan karena yang lain-lain ya. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kami ya Allah. Ampuni masih dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang terima taubat Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yasin ni'amahu wa yukathir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan keberkahan insyaallah terima amal ibadah kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dan berkami. Mudahkan urusan kami dan berkami. Panjangkan umur kami dan berkami ya Allah. Ya Allah yang Maha menatap, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang keyakinan pada kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa selalu mengingat-Mu. Tuntun hati kami agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tetapkan hati kami, kuatkan iman kami ya Allah, untuk tidak buat maksiat kepada-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, buat hati kami ya Allah, untuk selalu ridho dan bersabar atas ketentuan yang Engkau takdirkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bila ada di antara keluarga kami, saudara kami dan jemaah ini ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Bila ada di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah, angkat musibahnya ya Allah. Angkat musibahnya ya Allah. Angkat musibahnya ya Allah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah Ustaz ya, sudah sama-sama. menyampaikan Alhamdulillah. kajian tasawuf dan tauhid. Ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah iman Amin, kita. amin, amin ya. Karena kita ingatkan kembali, kita tuh ada kajian tidak tersambung tiga sama ya. Ya. Fikih, tujuannya, tauhid, keyakinan, Ya. dan ihsan tadi. Ya. Itu kan tasawuf. Ya, Nah, betul. tasawuf ini untuk supaya meningkatkan kita.